Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya syahidi ya rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya rasulullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab. Al-ayah. Mula-mula kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita yaumal jum'ati sayyidul ayam, barokahnya yaitu malam Jum'ah, insyaallah kita istiqomah mulai babak pertama yaitu di Majlis Ta'lim Nurul Jannah Kampung Pelaukan. Para santri akan mengkaji kitab tentang bab para nabi, yaitu kisah Nabi yang 25. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah ini biar menjadi suri tauladan, tuntunan, ikutan, yaitu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang dikerjakan oleh para nabi, para sahabat dan para rasul. Amin ya Allah rabbal alamin. Ayat pertama menerangkan laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab. Ini Quran surat Yusuf. Quran surat Yusuf yaitu ayat 111. 111 akan menerangkan sejarah tentang para rasul. Maka dari itu kita sebagai umat Islam komo santri mah harus tahu sejarah rasul, harus tahu sejarah nabi, harus tahu sejarah ulama, harus tahu sejarah para aulia. Maka dari itu Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu siapa? Rasul. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka rasul-rasul itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Karena orang bakal tahu, karena orang bakal percaya dengan akal. Karena orang akan mempercayai bahwa ada nabi, mempercayai bahwa ada rasul. Banyak orang yang tidak percaya nabi itu al-kafirun. Nabi mah percaya, tidak diimankan. Banyak orang yang mempercayai rasul, ada yang percaya, ada yang diimankan. Karena jajaran para nabi dan para rasul mah rukun iman nomor ke berapa? 1 rukun antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Karena mengimankan para nabi, mengimankan para rasul itu sejajaran dari antumina bila, iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis dan banyak dalil dan banyak penerangan. Tapi kalau kita tidak percaya percuma. Bahasa di sini antumina. Orang kafir percaya bahwa ada rasul. Orang Yahudi percaya bahwa ada rasul. Malah di tempat-tempat kita percaya, umat-umat Islam bahwa ada rasul, percaya. Bahwa ada nabi, percaya. Oh, tapi kenapa tidak beriman? Engkau percaya tapi tidak beriman, itu namanya yang tidak beriman teh.
Padahal mah udah diterangkan. Banyak hadis yang menerangkan, banyak Al-Quran yang menerangkan bahwa kita harus percaya kepada para rasul. Apa sih yang disebut para rasul? Kita bongkar satu-satu. Terusin lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulan naqasu 'alaika min anba'ir rasuli man sabitu bi. Fa udaka wa ja'aka fi hadhil haq. Fi hadhil haq wa mau'idatu wa dzikrul lil mu'minin. Tadi mah surat Yusuf 111 ayatnya. Sekarang mah surat Al-Hud, disebut surat Hud. Kita bongkar lagi ayatnya. Kita artikan lagi wa qulu naqussu 'alaika min anba'ir rasul. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Kenapa kita harus percaya ada rasul? Kenapa kita harus percaya ada nabi? Kenapa kita harus percaya nabi dan rasul? Beda antar. Ada nabi, ada rasul. Ada nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul mah 25. Tapi kalau para nabi mah banyak. Nabi mah banyak. Contoh kemarin diceritakan Nabi Khidir. Itu sejajaran nabi. Dia nggak pangkat rasul. Makanya sekolah ulama ada mengatakan Nabi Khidir alaihissalam itu masih hidup. Karena para aulia, para solihin, para wali, para orang-orang soleh sering didatangin sama Nabi Khidir alaihissalam. Maka dalam ilmu hikmah mah ada. Siapa saja orang yang wiridan ini bakal ketemu Nabi Allah Khidir. Itu dalam ilmu hikmah. Atuh yang berbicara wa maqala fi kitabul hikmah tahu bahwa Nabi Khidir masih ada. Makanya Nabi Khidir itu tingkatan imannya iman yang kuat. Iman hakikat. Kalau dulu mah iman torekat. Iman yang paling tinggi. Kenapa yang paling tinggi? Karena langkah-langkahnya seperti mujizat. Kalau bahasa wali mah khariqul adat. Jadi tingkatan-tingkatan keimanannya susah dicerna. Siapa coba anak buahnya? Nabi Musa kan? Nabi Khidir anak buahnya siapa? Nabi Musa. Ya kan? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu anak buahnya. Berguru ke Nabi Allah Khidir alaihissalam. Maka tingkatan keyakinannya tingkatan yang paling tinggi. Jadi imannya yang paling kuat. Mengikuti arah-arah para nabi dan para rasul. Makanya kita akan bisa membedakan di hikayatnya ini, kitab ini yaitu akan menerangkan 20 para nabi dan rasul. Jadi sejajaran nabi dan rasul kita biar tahu. Kamu sebagai umat Islam, kamu sebagai generasi-generasi muda harus tahu kisah para nabi. Harus tahu kisah para anbiya. Harus tahu kisah para sahabat. Harus tahu kita para syekh. Kebanyakan kita mah kalau masalah-masalah yang cerita-cerita lain pada apal. Cerita artis pada apal. Cerita pemain bola pada apal. Tapi sayang sebagai umat Islam, tapi jarang orang yang mengenalkan anak-anaknya yaitu kepada para nabi. Dalam arti sejarah-sejarah para nabi. Padahal kita sebagai umat Islam yaitu harus benar-benar mengetahui sejarahnya para nabi dan para rasul. Sejarahnya orang-orang yang soleh. Biar kenapa? Biar kita menanamkan keimanan. Karena di sini dikatakan di dalam Al-Quran surat Hud itu yaitu biar kami teguhkan hatimu bahwa karena ada rasul, bahwa karena ada nabi. Teruskan kita suratnya. Dan dalam surat itu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu
yaitu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Karena nggak segampang itu orang percaya Nabi dan Rasul kecuali dengan keimanan. Tidak dengan cuman bicara kauli, ucapan, saya percaya Nabi, saya percaya Rasul. Tapi kenapa orang yang banyak percaya Nabi, yang banyak percaya Rasul, tapi tidak ibadah? Itu artinya tidak mengimankan. Banyak coba di kalangan-kalangan kita juga. Siapa yang tidak kenal Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Nabi Muhammad mah kenal. Kadang-kadang kita rame-rame Maulid Nabi. Kadang-kadang kita rame-rame Isra Mi'raj. Untuk apa? Untuk menyebarkan syiar Islam. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa Nabi Muhammad. Kenapa? Kadang-kadang orang Islam masih kene lupa sholawat. Bener. Rame-rame mengadakan Mengadakan pengajian Maulid Nabi. Bukan kita menyalahkan Maulid Nabi. Komo kita masuk wal jamaah harus yaitu mengerjakan Maulid Nabi. Harus yaitu mengerjakan Isra Mi'raj. Karena itu menjunjungkan baginda Rasulullah. Tapi sebagai anak-anak santri mah komo harus tahu, biar tahu sejarah-sejarah para nabi, biar tahu sejarah-sejarah para rasul. Karena buat teladan hidup kita. Semasa perjuangan para nabi, semasa perjuangan para rasul, biar kita bisa ambil kesimpulan jalan hikmahnya. Bagaimanakah rasul-rasul menyebarkan agama? Bagaimanakah rasul-rasul menyebarkan agama syiar din Islam? Biar kita teguh keimanan, biar kita keyakinannya kuat. Kita untuk meyakinkan keimanannya lebih kuat karena mempercayai para nabi dan para rasul, sejarah-sejarah ulama, sejarah-sejarah rasul, yaitu akan mengkokohkan keimanan kita. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab sejarah para nabi dan para rasul, kita sama-sama santri khususnya Majelis Talim Nurul Jannah Kampung Pelaukan, khususnya santri-santri umumnya, wali jami'il muslimina wal muslimah, biar kita pada tahu, jangan memperbanyak sejarah-sejarah. Bukan kita nggak mau sejarah-sejarah yang lain, sejarah para artis, ya sejarah-sejarah yang lain-lainnya. Tapi kita harus penting pisan untuk mengetahui sejarah-sejarah para nabi dan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fa'udhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul adzim. Wa ma ataakumur rasul, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Adanya para Rasul itu untuk menyebarkan agama, biar kita tahu sejarah. Yang diperintah oleh para Rasul, kita harus kerjakan. Dapat pahala. Yang diperintah para rasul, yang diperintah para nabi, kita harus kerjakan. Dan yang dilarang para nabi dan para rasul, kita juga harus patuh, kita tinggalkan. Bukan cuma perintah Allah doang. Allah memerintahkan kepada hambanya, yaitu memerintahkan apa? Supaya beriman kepada Allah. Yaitu Allah juga memerintahkan supaya beriman kepada Rasul. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh di sini sebagiannya, baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak ada baginda Nabi Muhammad, ya Allah, bagaimanakah ini dunia? Dari zaman jahiliyah datanglah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu membawa akhlak yang baik, membawa akhlakul karimah.
Karena orang hidup kebaikan itu dengan akhlak. Sepintar apapun kalau alaknya jelek tidak dipandang bagus. Sekaya apapun kalau akhlaknya jelek tidak dipandang bagus. Semiskin apapun kalau alaknya bagus, itu akan dipandang bagus, akan dipandang baik oleh manusia, oleh Allah, oleh para malaikat Allah. Maka dari itu, patuhilah perintah para rasul, patuhilah perintah para nabi. Karena kita mengikuti ajaran rasul, mengikuti ajaran nabi. Jangan yang macam-macam. Jangan ada yang mengakui zaman-zaman komo sekarang akhir mah. Ada yang mengakui jadi malaikat. Keren. Ada yang mengakui jadi nabi akhir zaman, keren. Maka dari itu kita harus tahu sejarah. Orang yang tidak tahu sejarah para nabi dan para rasul, orang akan mengaku-ngaku. Orang yang tidak tahu sejarah para malaikat, orang yang ngaku-ngaku. Bahasanya kan udah khotamu nabiyina, paling akhir sejarah para nabi dan para rasul cuman baginda rasul Nabi Muhammad Rasulullah. Kok tapi masih ada yang mengakui yang saya rasul, yang saya malaikat. Maka dari itu kita harus benar-benar tahu sejarah para nabi itu, biar kita menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih baik mah como para santri mah harus tahu, geluti sejarah-sejarah Nabi. Kalau kita bisa hafalin sejarah-sejarah Rasul, jadi kita untuk membentengkan keimanan-keimanan kita. Oh, Rasul mah diuji begini, Nabi Adam diuji begini. Oh, Nabi Adam tobatnya berapa tahun. Jadi kita punya dosa, makanya kita banyak dosa. Oh, kita bertobat. Jangan di situ langsung, saya mah banyak dosa, boro-boro Allah mah gak bakalan nerima tobatan saya. Kenapa? Karena saya banyak dosa. Jangan ngomong dulu begitu. Lihatlah sejarah siapa? Sejarah Nabi Adam alaihissalam. Yang mengerjakan dosa, dia beristighfar banyak, beribadah banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mah Ghafurur Rahim. Karena Allah mah gampang kalau orang yang mau bertobat kepada Allah, walaupun dosa sebesar gunung, ibaratnya gitu, sebuih lautan, tapi kalau orang itu mau bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni, Allah akan hapuskan. Kitanya tinggal maunya aja. Sebagai umat Islam tidak ada kata terlambat. Makanya para santri, benar-benar kita belajar tobat kepada Allah. Banyakan istighfar. Baca istighfar 100 balik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan kita mah pingin-pinginnya yang pendek-pendek aja. Kalau yang panjang-panjang kan lama ngomongnya. Padahal mah pahala yang paling banyak itu yang panjang-panjang. Istighfar yang panjang, sholawat yang panjang, maka pahalanya juga akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kesimpulannya, sebelum kita yaitu menginjak pada sejarah para nabi, kita harus tahu dulu. Karena sejarah para nabi dan sejarah para rasul itu, berarti keimanan, rukun iman yang nomor keempat. Benar-benar kita harus membutuhkan keyakinan, membutuhkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, pengajian yaitu para nabi, Pak, insya Allah kita diistiqomahkan sampai habis mah, yaitu para nabi yang 25 nabi. Insya Allah ntar mah ke depan-depannya kalau tamat nabi kita sirah nabi nabawiyah, panjang. Biar pengalaman kita, keimanan kita, keyakinan kita untuk memperjuangkan yaitu agama Islam, mengikuti teladan para nabi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Sebagai orang Islam dan orang mukmin, maka itu harus tebalnya iman, kekuatan, keyakinan ke Allah dan ke para nabi dan ke para rasul. Karena itu benteng keimanan, biar kita kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus membutuhkan ilmu dan membutuhkan keimanan.
membutuhkan ilmu dan membutuhkan keimanan, kita pakai sejarah. Sejarah ini Pak insya Allah kita sekarang baru pembukaan dalam arti moto. Kalau moto mah pembukaan, yaitu dalam Al-Quran surat 111 Quran Yusuf, dalam Al-Quran surat Hud 120, dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 7 itu menerangkan tentang sejarah-sejarah para nabi, yaitu datangnya para nabi untuk memperkokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi